Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan konseling naratif. Sekaligus saya akan memperhatikan proses pemberian layanan konseling naratif. Pengertian dari konseling naratif ini merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Konseling narasi berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi ini, konselor membantu konseling mengeksplorasi kisah mereka. Konseling didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka sendiri yang membawa arti sendiri. Biografi dari konseling naratif ini yaitu ditokohi oleh Michael Witt dan David Eckson, di mana Michael ini merupakan salah satu pendiri dari gerakan terapi naratif yang memiliki pekerjaan bersama keluarga dan masyarakat di minat internasional yang luas. Sedangkan David seorang pembicara internasional dan lokakarya di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Dan dia juga seorang penulis oleh buku naratif. Selanjutnya ada hakikat manusia dari konseling naratif ini berdasarkan konsep perilaku manusia. Prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi. Adapun asumsinya yaitu yang pertama ada perspektif naratif yang berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Perspektif manusia tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Yang kedua, klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga, praktisi naratif memiliki sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan oleh terapi. Selanjutnya ada tujuan konseling naratif, yaitu memiliki tujuan membantu individu mengarah kembali cerita kisahnya, menerapkan kisah ini dalam lingkungan mereka dan mendorong seseorang menyelesaikan transisi kehidupannya. Tujuan umum dari terapi naratif adalah menggunakan orang yang menggambarkan pengalaman mereka yang baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka pandangan baru dari apa yang mungkin. Bahasa yang baru ini memungkinkan klien untuk mengembangkan makna-makna baru sehubungan dengan masalah, pikiran, perasaan, ataupun perilaku. Selanjutnya, tahap konseling naratif ini yang pertama itu berkolaborasi dengan klien untuk sampai pada nama masalah yang sama-sama dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mewujudkan masalah dan atribut, niat, menekan dan taktik terhadap itu. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah mengganggu dominasi atau mengecilkan hati klien. Yang keempat, mengundang klien untuk melihat diri atau ceritanya dari perspektif berdasarkan dengan menawarkan makna alternatif terhadap peristiwa. Yang kelima, menemukan momen ketika klien tidak didominasi atau didorong oleh masalah. Dia mencari mengecualikan terhadap masalah. Yang keenam, menemukan bukti cerita untuk mendorong pandangan baru tentang klien sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Selanjutnya, mintalah klien untuk berspekulasi tentang apakah bentuk masa depan yang dapat diharapkan dari orang kompeten kuat yang muncul. Ketika klien bebas dari cerita yang jenuh dengan masa lalu, dia dapat merencanakan terhadap masa depannya yang tidak perlu dipermasalahkan. Selanjutnya, temuan atau ciptaan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidak memadai sekedar membaca cerita baru. Klien perlu menghidupkan cerita baru di luar terapi. Karena masalah seseorang awalnya dikemukakan dalam konteks sosial, penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung cerita kehidupan baru yang muncul dalam percakapan dengan terapis. Winston menemukan bahwa percakapan naratif tidak mengikuti kemajuan klien yang dijelaskan di sini. Lebih baik memikirkan ini sebagai langkah-langkah dalam bentuk kemajuan siklis. Ada beberapa teknik dalam konseling naratif. Yang pertama itu pertanyaan dan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang diberikan oleh terapis naratif mungkin terkesan unik.
Bagian dari dialog sebelumnya, penemuan kejadian-kejadian unik atau eksplorasi proses kultur yang dominan dan memberikan perintah. Adapun tujuannya, pertanyaan seringkali memiliki hubungan dengan masalah, meskipun dengan tidak berujung pangkal dan ditunjukkan untuk memberikan dorongan kepada klien dalam cara yang baru, atau seperti yang dikatakan oleh Gregory 1972, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang muncul perbedaan yang akan membuat perbedaan. Bergson berpendapat bahwa belajar dengan membandingkan satu fenomena dengan fenomena lainnya dan menemukan apa yang disebut dengan hal baru yang berbeda. Yang kedua yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali, di mana eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasi masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. Witt menyatakan bahwa orang datang mencari terapi karena mereka menganggap mereka memiliki masalah dan bukanlah untuk suatu alasan menyeluruh seperti masalah kejiwaan. Ketika klien memandang diri mereka adalah masalah, mereka membatasi diri mereka kepada cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Pengaruh dari perubahan bahasa yang halus ini adalah klien dapat merasakan masalah yang ada di luar diri mereka. Bukannya memiliki masalah, seseorang justru memiliki hubungan dengan masalah. Yang ketiga itu mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi dalam pernyataan yang diikuti dengan hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang saat-saat pemilihan atau kesuksesan mengenai masalah. Apakah ini dilakukan dengan memiliki untuk perhatian setiap pengalaman yang terpisah dari cerita masalah. Terlepas bagaimana hal itu mungkin tampak tidak penting bagi klien. Yang keempat itu cerita alternatif dan membangun cerita baru. Membangun cerita baru di sini berlangsung sejalan dengan dekonstruksi dan terapis naratif terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita baru. Orang dapat terus-menerus dan secara aktif menulis kembali kehidupan mereka. Dan terapis naratif mengundang klien ke penulis historier atau histori alternatif melalui hasil unik atau sesuatu yang tidak diprediksi oleh masalah cerita jenuh. Selanjutnya, dokumen bukti-bukti melalui cerita baru hanya ada bertahap ketika ada audiens yang menghargai dan mendukungnya. Teknik untuk mengkonsolidasikan klien dibuktikan dengan menulis surat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo senang-senang. Silakan duduk. Maaf kalau Ibu boleh tahu nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Ita dari kelas 12 IPA 3. Oh Ita. Oke, baiklah. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tapi Ibu lihat dari wajah kamu merasa cemas. Apakah kamu memiliki masalah? Ya Bu, saya kesini ingin melakukan konseling. Baiklah, nah sebelum kita memulai proses konseling ini, Ibu mau tanya, apakah kamu mengetahui apa itu konseling? Konseling itu Bu dapat mengatasi masalah. Oh iya, kami sangat benar. Tapi Ibu tambahkan sedikit ya penjelasannya mengenai konseling. Di mana konseling ini merupakan sebuah layanan untuk membantu siswa yang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil sebuah keputusan, supaya kita nantinya ini siswa mampu memecahkan masalahnya dan mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi dirinya. Bagaimana dapat disini kamu paham? Ya. Oh iya, kamu juga harus perlu ketahui bahwa konseling di sini diatur dengan kode etik, di mana itu salah satunya adalah asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini merupakan asas di mana semua masalah konseling dapat bersifat rahasia dan hanya konselor dan konselor yang dapat mengetahuinya. Nah, dengan adanya asas ini, konselor pasti akan merahasiakan masalah-masalah konseling. Benar. Baiklah Ita, sebelum kita memasuki proses konseling ini, kita juga perlu membicarakan mengenai estimasi waktu. Jadi konseling biasanya menggunakan waktu kurang lebih dari 45 menit setiap sesinya, dan ini dapat terselesaikan dengan lebih cepat jika konselingnya mampu berbicara dengan
Dan ibu minta kamu dapat membicarakan dengan aktif supaya proses konseling kita bisa berjalan dengan baik dan cepat. Bagaimana, sampai sini kamu paham? Ya Bu, paham dan saya akan berusaha aktif. Oke, baiklah nak, kalau begitu kamu bisa menceritakan masalahmu sekarang? Ya Bu, jadi Bu, saya juga kurang tahu dengan diri saya. Tapi yang jelasnya ketika pelajaran berlangsung dan saya tiba-tiba ditunjuk berbicara di depan teman-teman dan guru saya langsung merasa cemas, gemetar dan keringat dingin Bu. Mengapa kamu merasa cemas, gemetar, bahkan kamu sampai keringat dingin begitu? Karena saya takut Bu, jika saya salah ucap dan saya merasa tidak percaya diri bisa berbicara di depan orang banyak. Jadi kamu merasa cemas berbicara di depan orang banyak karena kamu kurang percaya diri. Ya Bu, saya selalu merasakan hal itu ketika saya diminta maju ke depan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat saya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa cemas dan tidak yakin saat berbicara di depan banyak orang. Jadi, apa yang membuat kamu merasa tidak yakin? Tidak yakin karena jika saya berbicara, saya merasa malu jika teman-teman mengetawakan cara bicara saya. Setiap saya berbicara di depan orang banyak, saya merasa gugup sehingga saya kurang yakin apakah teman saya paham dengan penjelasan saya atau tidak Bu. Maka dari hal ini saya selalu merasa cemas jika diminta berbicara di depan banyak orang atau di depan teman-teman saya Bu. Jadi, kamu merasa jika kamu berbicara di depan teman-teman kamu, dia tidak akan mengerti dengan apa yang kamu katakan. Dan jika kamu salah ucap, kamu akan ditertawakan, begitu? Ya Bu, benar sekali. Baiklah, apakah sebelumnya Ita ini pernah mencoba berbicara di depan kelas atau di depan teman-teman kamu? Ya Bu, pernah. Saya pernah disuruh dengan guru saya, kemudian saya ditertawakan dan saya merasa malu Bu. Jadi semenjak itu saya merasa sangat cemas dan takut jika disuruh lagi untuk berbicara Bu. Baiklah Ita, Ibu paham dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Nah, sekarang Ibu akan sedikit ceritakan pengalaman Ibu, di mana dulunya ini Ibu pernah mendapatkan kasus ada seorang anak yang merasa tidak mampu dalam berbicara di depan kelasnya, dan dia merasa dirinya sangat buruk dan memalukan, padahal anak itu sangat berprestasi. Lalu yang dia butuhkan dari dirinya adalah rasa percaya diri, dan setelah merasakan hal tersebut dia berubah cara pandangnya, dan ia mulai percaya diri dan bisa memandang dirinya bahwa ia mampu melewatinya jika kita berusaha. Nah, dari kasus ini hampir sama dengan masalah kamu. Jadi kamu harus coba rasakan bahwa kamu sebenarnya mampu berbicara di depan teman-teman. Nah, coba kamu tuliskan di kertas ini apa yang kamu rasakan jika hal tersebut terjadi pada kamu. Nah, belum paham. Sudah Bu. Ya, bagus sekali. Sekarang kamu bacakan hasil yang kamu tulis. Saya merasa senang jika hal itu terjadi pada saya, dan saya juga pasti merasa bangga dengan diri saya jika saya bisa seperti teman-teman saya yang lancar berbicara di depan kelas atau orang banyak. Nah, hal yang kamu ungkapkan tadi merupakan pandangan saat kamu merasa mampu dan yakin bahwa dirimu bisa berbicara di depan kelas. Apa yang kamu rasakan jika kamu mengalami hal tersebut? Pastinya saya sangat senang dan bangga Bu pada diri saya, karena dengan hal ini saya bisa membangun kepercayaan diri saya agar bisa berbicara di depan orang banyak. Nah, berarti kamu perlu berpikir positif. Kamu perlu yakin dengan diri kamu sendiri agar itu semua tidak menghambat kamu untuk berbicara di depan umum. Dan kamu harus optimis menghadapi semua ini dan yakin bahwa ini adalah proses belajar. Tentunya pasti ada kesalahan yang kita buat sehingga kita dapat memperbaiki hal yang salah. Baik Bu, saya sudah paham. Bagus sekali Tika. Nah, sampai di sini ada yang ingin kamu sampaikan? Saya perlu memiliki pandangan yang baru ya Bu, agar bisa berpikir positif. Ya, betul sekali Kak. Dengan kamu memiliki pandangan baru, tentunya kamu akan membuat
merasa lebih senang dan bangga dengan diri kamu sendiri. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu menceritakan masalah kamu ini? Saya merasa lebih lega Bu, karena saya bisa mengungkapkan semua unek-unek dalam diri saya. Baiklah Ita, apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan ke Ibu? Saya rasa sudah tidak ada Bu, dan ini sudah sangat cukup dan jelas. Oke, kalau begitu konseling kita ini kita akhiri sampai di sini karena waktu juga hampir habis dan kita akan bertemu minggu depan untuk melihat perubahan dalam diri kamu. Bagaimana Ita? Ya Bu, saya sudah tidak sabar kesini lagi, karena ternyata menjalankan proses konseling itu sangat mengasihkan, dan ini tidak menakutkan sama sekali. Karena konseling itu untuk mengatasi masalah, bukan untuk menambah masalah. Begitu saya permisi balik ke kelas dulu Bu, dan terima kasih layanannya. Iya, nah sama-sama. Assalamualaikum Bu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai konseling naratif dan praktek konseling naratif dari saya. Sekian, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.